Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini seperti biasa ya, kita akan melihat atau menganalisis ada 6 saham yang sudah saya siapkan, yang akan kita lihat bersama bagaimana pergerakannya kemarin di akhir sesi kemarin, di hari Jumat kemarin. Dan tujuannya untuk apa? Tujuannya seperti yang video yang sudah lalu-lalu ya, dimana tujuannya untuk kita yang masih punya saham-saham ini, apakah kita masih bisa hold dengan harapan dia akan lanjut ke harga atau ke resistance selanjutnya, atau kita harus sudah mulai take profit di mana dia sudah ada indikasi dia sudah mendekati area resistance dan kemudian sudah muncul candle rejectionnya, atau ternyata kita malah harus sudah cut loss di mana dia sudah ngejebol area supportnya. Atau untuk kita yang belum punya saham-saham ini, apakah kita sudah bisa mulai entry di saham-saham tersebut, apakah kita harus menunggu lagi untuk waktu yang tepat lagi untuk masuk dengan risk reward yang lebih menarik lagi dibanding kita masuk saat ini atau besok ketika open market di hari Senin besok ya. Oke, sebelum kita lanjut ke sana, untuk kalian yang belum subscribe channel ini bisa subscribe terlebih dahulu, dan jangan lupa untuk menyalakan lonceng notifikasi kalian agar kalian tidak ketinggalan dari video-video yang akan saya upload ke depannya. Dan untuk kalian yang belum gabung ke grup WhatsApp kami, tinggal klik aja di sini dan otomatis akan bergabung ke grup WhatsApp kami ya di sini. Oke, lanjut aja. Untuk saham pertama yang akan kita lihat adalah saham ERA. Nah, era ini sendiri kalau secara trennya sendiri, kalau kita cukup melihat dari MA50 dan MA200-nya, di sini dia masih downtrend ya. Dimana di sini masih ada atau di sini sudah terbentuk golden dead cross, dimana MA50 memotong garis MA200-nya dan kemudian di sini candle-candle berada di bawah garis MA50-nya. Akan tetapi di sini kalau bisa kita lihat di sini kemarin di tanggal 24 Juni kemarin dia menguat sekitar 6% ya, dan kemudian di sini juga dia sudah berhasil breakout di atau menembus MA50 dengan volume yang bisa dibilang cukup kuat ya di sini. Oke, kalau kita lihat berarti di sini sudah mulai menarik ya untuk saham era ini. Tapi kalau secara trennya sendiri dia masih downtrend. Oke, tapi di sini kalau kita lihat ini ada area ya, area-area di mana batas atasnya adalah di harga 520 dan batas bawahnya di harga 510, di mana itu terbentuk adalah dari area resistance sebelumnya di sini. Saya paskan dulu, ini sepertinya kurang pas. Oke, seperti ini adalah area resistance sebelumnya. Dan kemudian resisten di breakout dan kemudian di sini sempat turun, sempat ngejebol lagi tapi tertahan di support trendline afternya ini ya. Oke, seperti itu, dan kemudian dia lanjut naik dan kemudian di sini bisa dibilang sudah ditembus atau di breakdown dan kemudian di sini sempat naik dan kemudian dia kembali turun lagi. Oke, jadi untuk kalian yang masih punya saham era ini bisa dibilang masih aman ya untuk kita hold, di mana dia di sini gagal membentuk lower low ya. Nah, jadi ke ciri-cirinya saham yang melanjutkan fase downtrendnya dia semakin lama akan membentuk pola lower low-nya. Tapi di sini bisa kita lihat untuk era sendiri di sini gagal dia membentuk lower low selanjutnya, di mana dia kalau kita lihat dia terpantul di harga 492 ya, ketika di sini turun di harga 492, naik dan kemudian di sini di harga 492 dan kembali naik lagi. Dan kalau kita lihat sendiri secara kasarannya di sini hampir akan terbentuk pola double bottom ya untuk saham era ini. Coba kita lihat dulu di sini. Nah, ini adalah resistennya atau bisa dibilang ini adalah sebelumnya adalah area supportnya dan kemudian di sini adalah area resistennya. Oke, jadi di sini bisa dibilang ini akan terbentuk pola seperti ini. Nah, seperti ini adalah pola double bottomnya. Jadi kalau menurut saya, kalau emang mau masuk ke saham era ini, kita tunggu aja dia berhasil breakout dari resistennya ini dan kemudian kita lihat pergerakannya seperti apa. Jadi untuk kalian yang masih punya, silahkan hold aja terus selagi dia belum menembus harga 492 ini, berarti masih aman. Jadi di sini dia belum membentuk lower low yang baru ya. Jadi ciri-ciri saham akan mengakhiri fase downtrendnya itu seperti itu, dimana dia batal atau gagal tidak membuat lower low selanjutnya. Kalau kita lihat sendiri untuk saham era ini kan di sini bisa kita lihat ini sebelumnya adalah lower low ya, atau ini aja kita buat lower awalnya, sini lower awalnya, kemudian terbentuk lower low. Sini saya buat lower low seperti ini, sini lower low pertama, kemudian di sini terbentuk lagi lower low yang kedua, kemudian di sini kalau bisa kita lihat juga di sini tidak gagal ya, nggak terbentuk lower low, tapi ternyata dia bisa dibilang hampir sama ya dengan polanya ini. Jadi bukan lower low tapi sejajar ya. Nah, kemudian lower low-nya lagi terbentuk di sini, tapi di sini ternyata selanjutnya bukan lower low tapi dia belum membentuk lower low. Jadi di sini ada indikasi bahwa dia akan mengakhiri fase uptrendnya, tapi di sini belum valid ya. Dimana di sini kalau kita lihat sendiri dia belum menembus resisten 536 ini.
dan belum juga menembus MA50-nya. Dan di sini juga kalau kita lihat dari tren jangka panjang atau tren besarnya, dia masih bergerak downtrend ya. Di sini adalah resisten trendline downtrendnya. Oke, seperti itu. Jadi kalau emang kalian yang mau masuk, ya silahkan aja masuk di harga-harga sini ya. Ketika dia sudah berhasil breakout dari harga 536 ini. Jadi kalau kita misal masuk di sini dan batasan cut loss kita buat maksimal aja di sini. Oke, dan target kita di area resisten trendline downtrendnya ini. Oke, seperti itu ya. Jadi ada kemungkinan nanti kalau dia naik jadi sama seperti pola sebelumnya, kemudian di sini dia turun dan kemudian di sini dia naik lagi ke resisten dan kemudian turun, di sini juga naik atau terdekatnya aja di sini dulu sebelumnya ya. Oke, seperti ini. Oke, jadi terdekatnya resistennya adalah di harga 610 untuk terdekatnya. Jadi kalau kita masuk nanti buy on breakout ketika dia sudah berhasil breakout di harga 536 dan kemudian batasan cut loss kita maksimalkan aja di harga 492 ini ya, atau di harga 490 di bawah support 492 ini. Jadi dengan persentasi masih di bawah 10% dan kemudian untuk target kita sendiri terdekatnya adalah di harga 610 dengan persentasi 13,81%. Berarti kalau dia berhasil breakout berarti di sini terbentuk pola double bottom yang valid ya. Oke, seperti itu ya. Jadi untuk kalian yang masih punya silahkan hold terus selagi dia belum melewati harga 492 berarti masih aman, tapi kalau 490 ditembus berarti dia membentuk lower low yang baru ya. Oke, seperti ini. Berarti kalau seumpama dia nembus di sini berarti akan terbentuk lower low di sini. Oke, dan untuk kalian yang belum punya silahkan kita tunggu aja dia valid, dia berhasil breakout dari resisten yang ini, dimana itu adalah terbentuk dari support dan resisten sebelumnya di sini. Oke, seperti itu ya. Jadi kita tunggu dia berhasil breakout dari harga 536 baru kita bisa cicil masuk dari saham era ini, dimana dia sudah memberikan indikasi bahwa dia akan memulai atau mengakhiri fase downtrendnya dan memulai fase uptrendnya kembali ya. Oke, seperti itu ya. Selanjutnya ada saham PGAS. Nah, PGAS ini sendiri kalau bisa kita lihat ternyata di sini dia kemarin sudah kembali ke ini ya, ke support trendline-nya ini, dimana itu ada support trendline, support horizontalnya, dimana ini adalah area bisa dibilang sebenarnya kurang kuat juga ya. Di sini bisa dibilang ini kurang kuat. Coba kita akan buat aja yang terbaru mungkin ya, ini saya hapus aja dulu. 1896 itu oke, berarti resisten yang valid itu adalah di sini ya, di harga 1896, di mana itu adalah harga tertinggi sebelumnya di sini. Atau saya buat aja area seperti ini. Saya perbaharui untuk support resistennya. Oke, jadi kemarin di sini dia hampir menyentuh dan kemudian dia akhirnya kembali turun lagi ada. Jadi untuk kalian yang masih punya saham PGAS ini ya, saya sarankan kita masih bisa hold terus ya. Nah, dengan catatan dia masih berada di atas MA50-nya atau dengan catatan dia masih berada di harga 1605 ini. Oke, di sini saya hapus aja dulu. Saya akan buat lebih istilahnya lebih saya buat area aja, jadi jangan terlalu tipis banget. Sini saya bungkus ke badannya sini. Oke, seperti ini. Oke, pas ya. Di sini adalah resisten sebelumnya dan kemudian di sini juga resisten sebelumnya dan kemudian di sini adalah pantulannya. Nah, jadi untuk kalian yang masih punya selagi dia belum menembus MA50 dan kemudian dia belum menembus harga 1600 berarti masih aman untuk kita hold. Untuk kalian yang masih punya, walaupun di sini ada penurunan, jadi nanti kita bisa tunggu aja, bisa pantau di harga 1600 ini. Selagi dia belum menembus harga 1600 berarti masih aman ya. Dimana di sini trennya sendiri masih uptrend, MA50 masih berada di atas MA200 dan kemudian dia bisa dibilang di sini akan retest kembali ke area sini ya. Kembali ke area sini. Dan kemudian nanti kita lihat kalau seumpama dia dijebol atau harga 1600 dijebol, mending kita keluar dulu aja. Kalau sudah profit, amankan profit yang sudah kita dapat. Kalau masih loss ya udah amankan aset yang masih kita punya. Kalau seumpama, karena kalau area 1600 ini ditembus, dia akan terbentuk pola double top ya seperti ini. Ini adalah top awalnya. Dan kemudian di sini adalah top keduanya. Nah, jadi kalau seumpama
Jadi kalau seumpama supportnya ini ditembus, berarti dia fix, dia sudah terbentuk pola double top seperti ini. Jadi untuk menjaga aset kita, jadi kalau selagi dia masih berada di harga 6.600 masih aman untuk kita hold. Tapi kalau seumpama 1.600 jebol, mending keluar dulu aja, di mana dia berarti sudah ngejebol MA50-nya dan juga sudah ngejebol support struktur ini dan terbentuk pola double top ya. Biasanya kalau double top terbentuk dan kemudian supportnya ditembus, dia akan memulai atau akan lanjut longsor lebih dalam lagi ya, seperti misal saham GZCO ya. Oke, GZCO di sini terbentuk pola double top seperti ini dan kemudian dia longsor. Sekarang sudah minus, ketika dia sudah ngejebol supportnya, sekarang dia sudah minus sekitar 15%-an ya. Oke, seperti itu ya. Dan untuk kalian yang masih punya saham PGAS ini, saya sarankan kita tunggu aja di harga-harga sini ya, di harga-harga 1640 atau batas bawahnya di harga 1600 ya, dengan target kita yang masih sama di resisten seperti di resisten ini. Oke, misal kita masuk di harga 1625 dan batasan cut loss kita satu tick aja di bawah harga 1600, misal di harga 1590, dan target resisten kita buat aja di area-area sini ya, atau kita maksimalkan aja perhitungannya di sini di area resisten ini dengan persentasi 15,38% untuk wilayah take profit kita di harga 1875 dan batasan cut loss kita di harga 1590 dengan persentasi 2,15%, dengan catatan kita masuk di harga 1625. Tentunya di sini kita menyesuaikan ya, di sini kan adalah area supportnya. Jadi kalau kita masuk di harga 1640, tentunya walaupun harga cut loss kita tetap di harga yang sama, tapi persentasi cut loss kita akan berubah ya. Oke, jadi seperti itu ya. Untuk kalian yang belum punya, silahkan jemput aja dia di area-area sini ya. Jadi lihat angka warna biru ini di harga dengan batas atasnya di harga 1640 atau di batas bawahnya di harga 1600. Oke, seperti itu ya. Jadi untuk kalian yang masih punya, silahkan hold terus walaupun dia ada penurunan nanti. Selagi dia belum menembus harga 1600, berarti masih aman untuk kita pegang terus saham PGAS ini. Oke, seperti itu. Selanjutnya ada saham PTPP. Oke, PTPP ini kalau kita lihat kemarin dia benar atau sudah menyentuh resisten trendline downtrendnya di sini ya. Ini garis biru ini adalah resisten trendline downtrendnya, dan kemudian di sini dia bisa dibilang masih tertahan ya, atau belum di breakout tapi dia masih tertahan tepat di area resisten ini. Jadi pilihannya besok apakah dia akan lanjut breakout, apakah dia akan reject lagi ke area supportnya ini. Sini ya. Oke, seperti itu ya. Dan kalau kita lihat sendiri saham PTPP ini masih sama ya. Jadi di sini dia masih belum berubah. Kalau secara trennya sendiri, kalau dengan garis MA50 dan MA200-nya di sini dia masih downtrend, di mana di sini MA50 masih berada di bawah garis MA200, dan candle-candle sekarang ada kabar baiknya di mana dia sudah ngejebol MA50-nya. Jadi kita lihat aja nanti ke depannya seperti apa. Apakah dia mampu nge-breakout resisten trendline downtrend ini, dan apakah dia mampu untuk ngejebol area support strukturnya ini ya, area resisten strukturnya ini. Nah, seperti ini. Kalau semua dia berhasil breakout dari area resisten ini, berarti dia akan terbentuk pola atau terbentuk lower high ya. Jadi supportnya akan semakin meninggi dibandingkan dengan support sebelumnya. Jadi kita pantau aja untuk kalian yang belum punya saham PTPP ini. Kita tunggu aja dia berhasil breakout di atas area ini ya. Oke. Di sini kan batas atasnya adalah di harga 990. Oke, jadi kita tunggu aja dia berhasil berada di atas harga 990-an, baru kita bisa mulai entry ya, dimana dia pertama sudah nge-breakout resisten trend downtrendnya, dan kemudian dia juga sudah nge-breakout area resisten tertinggi terdekatnya ini ya. Oke, seperti itu. Tapi kalau semua nanti dia lanjut turun, ya udah berarti pola downtrendnya akan berlanjut ya. Dan untuk kalian yang masih punya saham PTPP ini ya masih sama ya seperti sebelumnya. Jadi di sini masih adalah harapan kita ya. Jadi kalau seumpama area ini ditembus, mending keluar dulu aja di harga 880 ini, dimana itu bisa dibilang ini adalah area support minornya ya. Di sini ketika dia menyentuh harga 870 dan naik, dan menyentuh harga 870 dan naik lagi, dan kemudian di sini menyentuh 870 dan dia naik lagi. Dan kemudian di sini kalau nanti seumpama dia menyentuh harga 870 lagi, kalau dia tembus atau 870 ditembus, mending kita keluar dulu aja, di mana target selanjutnya adalah di area sini. Nah, ini adalah pilihan terakhirnya. Jadi kalau kalian di 870 belum mau keluar juga, di sini adalah pilihan terakhir kita. Jadi di harga 780 ya. Dimana kalau kita lihat di sini adalah area support mayornya. Ketika dia menyentuh harga 780 dan dia naik lagi, menyentuh harga 780 dan kemudian dia naik lagi. Jadi ada kemungkinan nanti ketika dia menyentuh harga 780, dia akan kembali mantul lagi. Kalau seumpama dia di sini nggak breakout ya, ternyata dia lanjut turun ke sini.
Oke, seperti itu ya. Jadi untuk kalian yang masih punya, kita bisa perhatikan atau bisa keluar di dua area sini. Atau mungkin kalau menurut saya pribadi, mending maksimalkan aja ya di sini di harga 780 ini. Selagi dia belum menembus harga 780 masih aman untuk kita hold. Tapi kalau sama 780 ditembus, mending keluar dulu aja, di mana itu adalah support mayornya untuk saham PTPP ini ya. Jadi dari pola sebelumnya, ketika dia menyentuh harga 780 dan kemudian dia naik sekitar berapa persen ya? Sekitar 183%. Dan kemudian di sini ketika menyentuh harga 780 dia naik sekitar 70 persenan ya. Oke, seperti itu ya. Jadi kalau seumpama nanti dia tidak menembus 780, hold aja terus. Tapi kalau 780 ditembus, ya udah kita keluar dulu aja. Oke, seperti itu ya. Jadi untuk kalian yang masih belum punya, kita perhatikan, kita tunggu aja dia breakout dari area sini di harga 990. Kita tunggu dia breakout, dan kalau semua dia nggak breakout, ya udah kita sama juga, kita jemput aja di area sini ya, di harga saya tandain dulu di sini, di harga batas atasnya di harga 810 dan batas bawahnya adalah di harga 780-an ini. Oke, seperti itu ya untuk saham PTPP ini dengan trennya yang masih downtrend. Jadi untuk kalian yang belum punya, kita pantau aja dulu pergerakan ke depannya seperti apa. Selanjutnya ada saham ADI. Oke, ADI ini seperti saham PTPP tadi ya, dimana ADI ini ternyata dia sudah breakout ya, sudah breakout dari resisten trendline downtrendnya. Di sini sudah breakout dan kemudian dia udah naik, dan area resisten terdekatnya juga sudah di breakout. Tapi kemarin di tanggal berapa ini? Di tanggal 13 Juni kemarin dia turun, dan kemudian retestnya di support di resisten trendline downtrend ini untuk menjadikan area support trendline downtrendnya, dan kemudian kembali naik lagi. Dan kemarin dia di tanggal berapa ini? Di tanggal 20 Juni ya, 20 Juni dia sudah kembali ke atas MA50-nya, dan kemudian di sini juga dia closingnya sudah berada di atas MA50, dan kemudian di tanggal 22 Juni kemarin dia juga closingnya masih berada di atas MA50-nya, dan kemudian di sini dia menguat, udah di tanggal 23 kemarin dia menguat sekitar 8,22%, dan kemudian di sini di tanggal 24 kemarin dia juga menguat sekitar 3,16%. Berarti di sini untuk saham ADI ini sendiri sudah terkonfirmasi bahwa dia akan memulai fase uptrendnya, atau bisa bilang mengakhiri fase downtrendnya, dimana kalau sebelumnya di sini ini adalah resisten trend downtrendnya dan sudah ditembus, dan kemudian di sini MA50-nya juga sudah ditembus, atau harga saat ini sudah berada di atas MA50-nya. Tapi di sini dia masih punya PR ya. Nah, dia belum berhasil menembus MA200-nya di sini. Dan kalau kita lihat sendiri di sini juga ada area resisten ya. Coba kita lihat dulu. Saya bungkus ekornya dan saya bungkus saya sentuhkan ke badannya. Ternyata setara dengan MA200-nya di sini ya. Jadi di sini nggak ada yang kebetulan, nggak ada juga saya buat-buat. Di sini saya sentuhkan dengan bagian atau harga tertingginya, di mana di candle yang ini harga tertinggi adalah di harga 835. Sini di harga 835, dan kemudian dia closingnya di harga 825 di sini. Jadi saya bungkus di sini ke badannya di harga 825, dan kemudian kemarin di sini dia bener-bener masih tertahan di area sini ya. Jadi untuk kalian yang masih punya silahkan kalian hold terus saham ADI ini, dimana dia sudah memberikan kode kepada kita bahwa dia akan memulai fase reversalnya dengan dia sudah nge-breakout resisten trendline downtrendnya, dan kemudian dia juga sudah bergerak di atas MA50, tetapi dia masih tertahan di bawah MA200-nya. Nah, jadi kita masih bisa hold terus. Dia berarti sudah mulai ada indikasi dia akan bergerak uptrend ya. Jadi kalau kita tarik garis seperti ini, nah, ini adalah jalur uptrendnya. Jadi ada kemungkinan nanti dia akan turun seperti ini. Oke, jadi ini adalah jalurnya. Jadi nanti ada kemungkinan dia akan, kalau semua dia nggak berhasil breakout, ada kemungkinan dia akan turun ke area support trendline uptrend ini. Jadi jalurnya akan seperti ini ya. Jadi memulai atau mulai mendaki seperti ini. Dan kemudian kalau saya tarikkan seperti ini, akan ke resisten yang ini ya, di harga 1300-an. Oke, seperti itu ya. Jadi untuk kalian yang masih punya, tapi kalau seumpama nanti ternyata dia turun dan kemudian ngejebol MA50-nya atau ngejebol support strukturnya ini, mending kita keluar dulu aja. Berarti bisa dibilang dia ada indikasi dia akan gagal memulai pergerakan atau memulai fase uptrendnya di sini ya. Jadi ada kemungkinan dia akan menjadikan support ini resisten yang sebelumnya adalah
resisten ya, dan kemudian di sini resisten ini akan berubah fungsi menjadi area support trendline downtrendnya. Jadi misal nanti dia seperti ini ya, dia turun dan kemudian ngejebol seperti ini dan kemudian dia akan bergerak seperti ini. Nah, jadi dia akan melanjutkan fase downtrendnya kalau seumpama dia ngejebol MA50 dan ngejebol area support ini lagi ya. Oke, seperti itu ya. Jadi untuk kalian yang masih punya, silakan hold terus. Selagi dia masih berada di atas MA50-nya berarti masih aman. Dan kita tinggal tunggu aja dia ngejebol MA200-nya. Dan untuk kalian yang masih belum punya, kita bisa entry ketika dia nanti sudah berhasil breakout dari harga 835 ini. Jadi kalau semua dia berhasil breakout dari harga 835, otomatis dia sudah berada di atas MA200-nya juga. Dan target selanjutnya di mana? Mungkin target selanjutnya untuk terdekatnya ada di sini ya. Saya akan buat dulu area di sini. Oke. Jadi misal kita buy on breakout di sini di atas harga ini, misalnya satu tick di sini, dan batasan cut loss kita buat satu tick aja di sini, dan kemudian resisten kita di sini. Oke, jadi misal kita buy on breakout di harga 840 dengan persentase cut loss kita 2,38%, di harga 820 dengan persentase take profit kita di harga 940 dengan persentase 11,90% ya. Oke, jadi seperti itu ya untuk saham ADI ini. Nah, jadi kita bisa buy on breakout di area sini ketika dia sudah berhasil breakout dari harga 835 maksud saya, atau kita tunggu dia di area supportnya sini ya. Oke, batasan cut loss kita satu tick aja di bawah area sini, dan target kita masih sama di bawah MA 200-nya seperti ini. Jadi kita misal masuk di harga 740, batasan cut loss kita di harga 720 dengan persentase 2,70%, dan resisten kita di harga 825 dengan persentase 825 dengan persentase 11,49%. Nah, oke, jadi seperti itu ya. Untuk kalian yang belum punya, silahkan kita tunggu dia berhasil breakout atau kita tunggu dia kembali ke area support 740-nya. Oke, seperti itu ya untuk saham ADI ini. Jadi untuk kalian, sekali lagi saya ulangi, untuk kalian yang masih punya, silakan hold terus selagi dia masih berada di atas MA50, masih aman untuk kita hold, dimana dia sudah memberikan kode bahwa dia akan memulai fase uptrendnya. Dan untuk kalian yang belum punya, silakan ambil ketika dia berhasil breakout. Tapi kalau nggak, sumpama dia nggak berhasil breakout, kita tunggu kembali lagi dia di area-area supportnya. Oke, seperti itu. Selanjutnya ada saham BRPT. Nah, BRPT ini kalau secara trennya di sendiri masih downtrend ya, dari MA50 dan MA200-nya kita terlihat jelas MA50-nya berada di bawah MA200 dan candle-candle juga masih berada di bawah MA50-nya. Dan kalau dari trendline downtrendnya di sini dia masih downtrend ya, dan kemudian dia candlenya saat ini masih menjauh dari MA atau dari resisten trendline downtrendnya ini. Oke, kita lihat untuk saham BRPT ini. Kalau saya buat seperti ini mungkin bisa ini. Oke, dimana kemarin ketika di sini ini adalah area support sebelumnya di harga 825 dan batas bawahnya di harga 795 ya. Ketika dia turun dan naik lagi, diturun dan naik lagi, turun dan naik lagi, turun dan naik lagi, dan kemudian akhirnya dijebol di sini ya. Sini jebol, dan kemudian di sini dia kemarin udah sempat naik sesaat, dia bisa dibilang ini adalah proses retestnya. Jadi ketika saham turun dia akan naik sejenak dan kemudian dia akan retest untuk menjadikan area support yang ditembusnya untuk menjadikan area resisten selanjutnya. Nah, jadi ada kemungkinan saham ini akan kembali ke area support ini ya. Jadi bisa dibilang kalau saya buat support sebelum ini seperti ini, saya hubungkan antara lower sebelumnya di sini dengan lower yang ini, maka akan terbentuk support trendline downtrend seperti ini. Jadi akan selanjutnya dia akan ke harga 670-an ini. Jadi untuk kalian yang masih punya, gimana ya? Coba saya lihat dulu. Untuk kalian yang masih punya, mungkin ya ini udah pilihan kalian ya, dimana kalau bisa harusnya ketika dia jebol di sini kemarin harusnya kita sudah keluar sih. Tapi kalau kalian masih mau kekeh juga, ya ini pilihan ya, pilihan. Tapi di sini harusnya kita sudah keluar dari saham BRPT ini, dimana sendiri saham BRPT ini sedang bergerak downtrend, dan kemudian kalau bisa kita lihat dia apa ya istilahnya ya, kecenderungan dia akan lanjut mencari harga-harga di bawah atau mencari lower yang lebih rendah lagi, bisa dibilang cukup tinggi ya, seperti itu. Jadi kalau harapan saya, kalau menurut saya pribadi, saya akan keluar aja dulu dari saham BRPT ini. Coba kita lihat untuk
targetnya mungkin saham BRPT ini kita buat aja di area sini ya, di harga 720-an. Kalau 720 ditembus juga berarti dia akan membentuk lower yang baru ya. Misal di sini kita akan buat di sini adalah lower awalnya, misalnya aja lower awalnya di sini lower, dan kemudian di sini terbentuk lower low-nya. Sini terbentuk lower low. Dan kemudian di sini dia terbentuk lower low lagi. Nah, jadi di sini misal harga 720 ditembus juga berarti dia akan membentuk lower low yang selanjutnya seperti ini. Jadi kalau semua nanti ditembus juga, dia akan membentuk lower low selanjutnya seperti ini. Oke, jadi seperti itu. Berarti bisa dibilang kalau dia membentuk lower low selanjutnya, berarti otomatis trend downtrendnya akan semakin kuat ya. Berbeda dengan saham apa tadi? Saham PTPP tadi ya, dimana dia hampir terbentuk pola double bottom, dimana dia gagal membentuk pola lower low-nya. Nah, jadi seperti itu. Jadi kalau seumpama BRPT nanti menembus harga 720, kalau saran saya ya, boleh diikuti boleh enggak, mending keluar dulu aja. Berarti kalau seumpama 720 ditembus juga berarti dia akan membentuk lower low yang selanjutnya, menandakan bahwa fase downtrendnya akan semakin atau akan berlanjut dan atau akan semakin dalam lagi dari harga di saat ini ya. Oke, seperti itu. Dan untuk kalian yang masih belum punya saham BRPT ini, saya sarankan mending skip aja dulu, mending cari saham yang lain yang lebih menarik daripada saham BRPT ini sendiri, mengingat secara trennya sendiri saham ini sedang downtrend, dan kemudian bisa dibilang kalau saham yang bergerak downtrend itu ada kecenderungan untuk mencari atau menembus area-area supportnya itu lebih kuat dibandingkan dengan saham-saham yang sedang bergerak uptrend. Oke, seperti itu ya. Jadi cari aja saham-saham yang lain. Kalau nggak mungkin nggak ada untuk saat ini sendiri, saya screening masih banyak kok saham-saham yang bergerak uptrend. Dan separah-parahnya kalau nggak dapat yang bergerak uptrend, cari aja yang bergerak sideways. Tapi kalau yang saham BRPT sendiri bisa dilihat sangat jelas untuk pola downtrendnya seperti ini ya. Nah, bisa kelihatan jelas ya di sini pola downtrendnya, semakin lama dia semakin turun. Jadi ada kemungkinan kalau dari pola-pola sebelumnya di sini dia bisa sampai ke harga 600 berapa ini? Di harga 640. Selanjutnya juga kalau dia lanjut juga jebol juga 630, dia akan lanjut ke harga 430-an ini untuk saham BRPT. Jadi amankan aset yang masih kita punya daripada dia harus lanjut ke area-area support-support selanjutnya yang lebih rendah lagi daripada support saat ini atau harga saat ini ya. Oke, seperti itu. Selanjutnya ada saham UNTR. Nah, UNTR ini sendiri kalau secara trennya, kalau kita lihat dari garis MA50 dan MA200-nya, saham ini masih bergerak uptrend ya, dimana MA50 berada di atas MA200, tetapi di sini candle-candle ternyata di harga ini di tanggal 17 Juni kemarin ternyata dia ngejebol MA50-nya, dan kemudian di sini dia masih aja tetap berada atau bergelantungan di bawah MA50-nya, dan kemudian kalau kita lihat dari support trend lainnya di sini ternyata juga sudah ditembus ya, dimana kalau di sini saya hubungkan dari sini, saya hilangkan dulu MA50-nya, saya hubungkan dari sini lower awalnya, dan kemudian kemudian saya sentuhkan di sini. Di sini ada support ketika menyentuh support dan kemudian dia naik lagi, menyentuh di area sini dan kemudian naik lagi, menyentuh dan kemudian dia naik lagi. Tapi di sini ternyata sudah dijebol ya. Kemudian di sini juga ternyata barengan dengan ada MA50-nya juga di sini. Oke, jadi di sini dia sudah jebol pertama dari MA50 juga sudah dijebol, dan kemudian support trendline uptrend juga sudah dijebol. Jadi untuk saham UNTR ini, jadi ada kemungkinan dia akan kemana. Jadi di sini dia sudah memberikan indikasi awal kepada kita bahwa dia akan memasuki fase downtrendnya. Jadi ciri-ciri saham yang akan memasuki fase downtrendnya atau mengakhiri fase uptrendnya, dia sudah pertama adalah ngejebol MA50-nya, dan kedua dia ngejebol MA200-nya, dan ketiga dia terbentuk pola golden cross ya, di mana MA50 memotong ke bawah MA200. Jadi di sini dia baru memberikan kode pertama ya. Jadi di sini saya hapus aja dulu karena di sini sudah ditembus untuk trend line-nya. Oke, jadi berarti untuk target selanjutnya dia akan kemana? Berarti untuk saham UNTR ini kita akan pantau aja dulu di area-area sini ya. Dimana area sini, dimana batas atas area ini adalah batas atasnya di harga 27.750, dimana ini adalah area resisten sebelumnya di sini ya. Di sini resisten, dan kemudian di sini adalah area resistennya. Dan kemudian batas bawahnya adalah di harga 27.400. Oke, jadi untuk kalian yang masih punya saham ini, kita masih bisa hold selagi dia belum menembus harga
27.400 ini. Jadi di mana di sini nanti untuk MA200-nya juga dia akan lanjut bergerak naik seperti ini ya. Oke, seperti ini. Jadi ada kemungkinan nanti atau terlalu landai ya, terlalu vertikal. Oke, jadi akan seperti ini ya. Nah, jadi di sini nanti akan kalau dia ke sini atau dia akan bergeraknya akan nggak terlalu ekstrim ya, ada kemungkinan dia akan bergerak seperti ini. Nah, jadi selagi dia belum menembus harga 27.400 berarti masih aman untuk kita hold. Dimana di sini nanti juga ada garis MA 200-nya. Jadi kalau seumpama di sini 27.400 ditembus dan kemudian MA 200 juga ditembus, berarti dia sudah memberikan kode kedua kepada kita bahwa dia akan benar-benar mengakhiri fase downtrendnya. Jadi untuk kalian yang belum keluar di area sini atau belum mau juga keluar di area sini, ya udah kita masih ada harapan di area 27.400 ini. Seperti itu untuk kalian yang masih punya ya. Jadi kita masih ada harapan di sini di harga 27.400. Selagi 27.400 belum ditembus dan MA 200 juga belum ditembus, masih aman untuk kita hold. Jadi dia masih ada kemungkinan akan melanjutkan fase uptrendnya. Tapi kalau semua sudah ditembus, ya udah mending keluar dulu aja, dimana dia akan memulai fase downtrendnya. Jadi akan saya berikan contoh seperti pola sebelumnya di sini untuk saham UNTR nih. Nah, ketika di sini bisa kita lihat ya, ketika di sini dia sudah ngejebol MA 50-nya di sini, tetapi dia masih tertahan di MA 200-nya di sini. Dia MA 200 belum ditembus dan kemudian dia masih melanjutkan fase uptrendnya. Di sini juga sama, ketika dia menembus MA 50-nya tapi dia belum menembus MA 200 dan kemudian dia lanjut naik ya. Nah, di sini ketika UNTR ini sama juga, dia ngejebol MA 50-nya, tetapi di sini juga ngejebol MA 200-nya di sini. Dan kemudian tetapi dia belum membentuk pola golden cross ya, dead cross maksud saya, di mana MA 50 belum menembus MA 200-nya, tapi di sini bisa dibilang sudah bergerak sideways ya, atau bisa dibilang MA-nya sudah bergerak mendatar seperti ini, dan kemudian di sini barulah terbentuk pola dead cross, di mana MA 50 memotong ke bawah MA 200 dan candle-candle bergerak di bawah garis MA 50-nya terus, dan kemudian dia lanjut turun sampai harga berapa ini, di harga 12.500-an. Jadi kalau kita lihat dari dia terbentuk pola dead cross di sini sampai ke sini itu dia minus sekitar 63%-an. Nah, jadi di sini juga dengan mengacu pada pola-pola sebelumnya, jadi di sini kita pertama di sini dia sudah memberikan kode pertama, dia sudah menembus MA 50-nya, tetapi dia belum menembus MA 200-nya. Itu adalah kode keduanya. Tapi kalau nanti dia sudah menembus MA 200-nya, berarti dia sudah memberikan kode keduanya, dan kode ketiganya akan di sini. Jadi nanti kalau seumpama dia turun terus, di sini akan terbentuk garis seperti ini. Ini adalah MA 50-nya, saya buat warna hijau. Nah, di sini adalah MA 50-nya dan kemudian di sini adalah MA 200-nya. Jadi di sini akan terbentuk pola dead cross seperti ini. Maka kalau terbentuk pola dead cross seperti ini, berarti dia sudah memberikan kode kepada kita bahwa dia akan mulai atau valid akan bergerak downtrend atau mengakhiri fase downtrendnya. Oke, seperti itu ya. Jadi untuk kalian yang masih punya, mending ya kita amankan aja dulu ketika dia sudah ngejebol MA 200-nya ini nanti. Dan untuk kalian yang masih belum punya, ya silahkan kita tunggu aja di MA 200-nya ini atau di harga-harga 27.400-an ya di sini ya. Atau nanti kita paskan aja di harga MA 200-nya. Jadi kalian bisa buat atau munculkan MA 200 di trading view kita. Jadi kita bisa pantau dulu pergerakannya saham UNTR ini seperti apa. Apakah dia benar-benar akan memasuki fase downtrendnya dengan menembus MA 200-nya, apakah dia akan turun tapi masih tertahan di MA 200-nya dan dia akan melanjutkan kenaikannya lagi sama seperti pola sebelumnya ya. Ketika di sini dia ngejebol MA 50 dan kemudian masih tertahan di MA 200-nya dan kemudian dia kembali naik sampai ke harga 40 ribuan ya. Oke, seperti itu ya untuk saham UNTR ini, dan berarti sudah kita akhiri aja untuk technical analisisnya. Kita sudah selesai menganalisis ada 6 saham yang kita analisis bersama dan kita sudah simpulkan masing-masing ya. Tentunya di sini dari segi pandangan saya akan hanya membantu secara technical analisisnya. Tentunya keputusan ada di tangan kalian masing-masing ya. Oke, untuk jadi di sini bukan ajakan jual, bukan ajakan beli, tapi semua di tangan kita masing-masing, kita yang menentukan apa yang harus kita lakukan ke depannya. Oke, seperti itu aja ya. Sekian aja dari video ini, semoga video ini bermanfaat dan jangan lupa untuk kalian menonton video ini bisa like dan komen di bawah kalau masih ada yang perlu kita diskusikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.